Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman untuk tes prediksi soal KAT PPS 2024. Besok jadwalnya ya teman-teman. Jadi kali ini saya menampilkan prediksi soal lagi tentang kepemiluan. Jadi sebelum lanjut ke soal, lebih baik kita ketahui dulu tentang jadwal pengumuman jadwal tes tertulis dan tempat pelaksanaannya. Jadi tiap daerah teman-teman pasti punya pengumuman seperti ini. Nah, ini sangat penting ya teman-teman mengenai jadwal hari, tanggal dan jam serta tempat pelaksanaannya. Jadi teman-teman jangan sampai nantinya keliru untuk memahami hari dan jamnya. Terkadang kita berpatokan ke hari tanpa kita melihat jamnya, karena begitu banyaknya pelamar sehingga jam per sessionnya kita tidak mengetahuinya. Nah, contoh seperti ini ya teman-teman, saya dapatkan dari teman-teman KPU. Jadi untuk di sini dijadwalkan hari Senin sampai dengan Jumat. Artinya itu karena banyaknya pelamar, jadi dibagi per seasonnya untuk tiap-tiap daerah. Jadi tidak sama ya teman-teman. Contohnya di sini satu kabupaten itu banyak untuk di daerah penyebarannya. Jadi harus teliti ya teman-teman untuk mengetahui tempat dan pelaksanaannya. Kalau di sini tempatnya ada 4 tempat, jadi diambil untuk wilayah terdekat. Jadi yang kedua ini masalah pakaian juga teman-teman. Jadi pakaian itu kemeja atau batik. Untuk celana itu celana kain atau rok untuk perempuan, dan harus pakai sepatu, dan tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong atau kaos merah. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman untuk itu. Yang kedua itu calon penghitung suara mengikuti seleksi tertulis dengan ketentuan: A. Membawa tanda bukti terdaftar sebagai calon anggota KPPS, yang itu dicetak di tanda terimanya tuh teman-teman, yang ada fotonya, itu harus dibawa ya teman-teman. Dan membawa dokumen persyaratan dalam bentuk hard copy bagi yang belum menyerahkan. Yang ketiga, membawa alat tulis sendiri. Yang keempat, menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Itu jangan dilupakan ya teman-teman, harus sesuai dengan peraturan. Nanti takutnya kalau tidak salah satu tidak akan diterima. Dan yang penting yaitu melakukan registrasi dan mengikuti kehadiran paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian. Nah, ini harus benar-benar paling tidak 1 jam lah sebelum jadwal sessionnya harus hadir, karena mempersiapkan ruangannya di mana, tempatnya di mana, kan perlu waktu. Jadi kalau space-nya sejam atau 2 jam
kita bisa kan mengaturnya. Jadi itu ya teman-teman, hal-hal sepele ini harus benar-benar diperhatikan. Nah ini teman-teman untuk jadwalnya. Yang pertama ada nama, jenis kelamin, kecamatannya, kelurahannya terpampang jelas, dan tempatnya, serta hari, tanggal, dan season jamnya. Nah ini harus diperhatikan, ini contoh ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul jadwal kita untuk tesnya nanti. Jadi itu aja untuk pengumuman jadwal tertulis dan tempatnya. Semoga ini membantu. Jadi lanjut untuk prediksi tes soalnya. Soal 1. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada A. Tanggal 13 Februari tahun 2024, B. Tanggal 14 Februari tahun 2024, C. Tanggal 15 Februari tahun 2024, D. Tanggal 16 Februari tahun 2024, E. Tanggal 17 Februari tahun 2024. Jadi semua ini sudah tahu ya teman-teman. Jadi jawabannya B, 14 Februari tahun 2024. Ingatkan dengan hari Valentine aja ya teman-teman. Kedua, kapan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? A. Paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. Paling lambat 19 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. Paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. D. Paling lambat 17 bulan sebelum hari pemungutan suara. E. Paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ketiga, komposisi keanggotaan PPS sesuai dengan Undang-Undang Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, E. 60%. Jadi berapa persen teman-teman? Pasti teman-teman tahu ya, 30% B. Artinya kalau 3 berarti 1 paling tidak perempuan harus terwakili. Keempat, hak penyandang disabilitas untuk memilih, dipilih, dan sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa? A. Pasal 3, B. Pasal 4, C. Pasal 5, D. Pasal 6, E. Pasal 7. Jadi pasal 5 ya teman-teman. C. 5. Berapakah jumlah pantarleh untuk setiap TPS? Pantarleh ini panitia pemutahiran data pemilih. A. 5 orang, B. 4 orang, C. 3 orang, D. 2 orang, E. 1 orang. Jadi jawabannya 1 orang, E. Nomor 6. Masa kampanye pemilu menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2002, pemilu akan dijadwalkan A. 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, B. 24 November 2023 sampai dengan 5 Februari 2024, C. 20 November 2023 sampai dengan 2 Februari 2024, D. 15 November 2023 sampai dengan 26 Januari 2024, E. 10 November 2023 sampai dengan 21 Januari 2024.
Jadi jawabannya A ya teman-teman, 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023. Nomor 7, masa tenang pemilu menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pemilu akan dijadwalkan A. 5 Februari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024, B. 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024, C. 1 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024, D. 28 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024, E. 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024. Jadi jawabannya B ya teman-teman, 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024. 8. Berdasarkan peraturan KPU nomor 21 tahun 2022 pada pemilu serentak tahun 2024, yaitu untuk memilih A. Presiden dan wakil presiden saja, B. Presiden dan wakil presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, C. Presiden dan wakil presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota DPRD Provinsi, D. Presiden wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten, E. Presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota DPRD Provinsi. Jadi jawabannya D ya teman-teman, ada 5 yang serentak akan dipilih. Kecuali mungkin ada ini ya teman-teman, bertepatan dengan masa jabatan akhir kepala daerah, mungkin ada penambahan. 9. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu 2024? A. 15 partai nasional dan 11 partai lokal Aceh, B. 17 partai nasional dan 7 partai lokal Aceh, C. 16 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, D. 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, E. 19 partai nasional dan 5 partai lokal Aceh. Jadi jawabannya D ya teman-teman, 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. 10. PPS pemilu 2024 dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Jadi jawabannya B ya teman-teman, 2 bulan setelah pemungutan suara, artinya sudah berakhir. Jadi itu aja ya teman-teman, sedikit untuk mengingat soal-soal tentang kepemiluan. Semoga ini bermanfaat. Semoga teman-teman besok pada jadwal seleksi cardnya bisa menjawab semua dan mendapatkan peringkat masuk dalam wawancara. Nanti berikutnya kita akan kulas tuntas tentang trik untuk wawancara. Terima kasih ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.